Bayin Senyum Channel, media dakwah dan sholawat, channel keluarga kita bersama. Selamat datang di Bayin Senyum Channel, media dakwah dan sholawat, channel keluarga kita bersama. Al-Prantau titik nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqah nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang sahibun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut kajian yang kemarin tentang pentingnya ziarah kubur. Pentingnya ziarah kubur. Kenapa kok penting ya? Ziarah kubur itu suatu amaliyah an-nahdhiyah. Amaliyah Nahdlatul Ulama, amaliyah aswaja yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan para ulama-ulama yang soleh, yang fasih, yang mukhlis, yang sabar, yang alim tentunya. Jadi ziarah kubur itu sangat-sangat bagus, ya. Sangat bagus. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abu Razin, ya Rasulullah, inna tariqi 'alal mauta fa hal li kalamun atakallam. Qal assalamu alaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Qala Abu Razin hal yasma'un? Qala yasma'un wa la yastati'una ay yajibu. Ay jawaban yasma'uhu al hayyu. Qala ya Aba Razin ala tardha antarudda alaika bi'adadihul malaika. Rawahul Ikli. Atau rawahu al-Ukaili. Boleh mau al-Ikli tapi al-Ukaili. Jadi Abu Razin niku dawuh berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna tariqi, sesungguhnya perjalananku alal mauta, melewati kuburan. Fahal li kalamun atakallam, apakah ada perkataan untukku yang aku ucapkan bila aku melewatinya? Di Abu Razin iki dawuh takon teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya ngeten. Ya Rasulullah, inna tariqi 'alal mauta fa hal li kalamun atakallamu?
Wahai Rasulullah, sesungguhnya perjalananku melewati kuburan, apakah ada perkataan untukku yang aku ucapkan bila aku melewatinya? Lalu Kanjeng Nabi dawuh, "Qul," ngucapo, "Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin. Antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un wa inna insyaallah bikum lahiqun." Katakanlah salam sejahtera untukmu wahai ahli kubur dari orang-orang muslim dan mukmin, baik wanita maupun lelaki. Kamu sekalian mendahului kami, ya ahlal kubur, dan kami pada tahap berikutnya juga akan mengikuti kalian. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul sehingga bertemu denganmu. Abu Rozin berkata. Kemudian Abu Rozin berkata, "Qala Abu Rozin, hal yasmaun? Apakah mereka mendengar wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Qala yasmaun wa la yastati'un an yajibu." Mereka mendengar tapi tidak bisa menjawab yang sekiranya bisa didengar oleh orang yang masih hidup di dunia. Jadi ketika mengucapkan salam, kita mengucapkan salam di alam kubur, melewati kuburan, kemudian kita mengucapkan salam seperti yang diajarkan Kanjeng Nabi, yaitu assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kemudian Abu Rozin berkata, apakah mereka mendengar wahai Rasulullah? Mereka mendengar tapi tidak bisa menjawab. Yasma'un wa la yastati'un ayajibu. Mereka bisa mendengar dan tidak bisa menjawab yang sekiranya bisa didengar oleh orang masih hidup seperti kita. Karena apa? Kalau dia bisa menjawab, terus suaranya terdengar dalam kubur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pasti kita akan lari terkencing-kencing, bahkan kita akan semaput ketika karena ketakutan, gitu. Ya Allah. Sabda Rasulullah, wahai Abu Rozin, ya Abu Rozin, ala tarda antarudda alaika bi'adadikimul malaikah. Wahai Abu Rozin, apakah kamu tidak rela bila para malaikat menjawab sesuai dengan jumlah ahli kubur? Itulah yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi meskipun oleh ahli kubur tadi tidak dijawab, bagaimana kita mengucapkan salam dengan suara yang keras, kemudian apakah ahli kubur bisa menjawabnya? Bisa, tapi tidak terdengar oleh kita. Dan itu juga salam kita yang kepada ahli kubur juga dijawab oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Muhammad bin Wasi berkata, ya gholani annal mauta ya'rifuna biruwa bizuwarihim yaumal jum'ati wa yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Jadi telah sampai berita kepadaku bahwa annal mauta, bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu ya'rifuna, mengetahui bizuwarihim, orang-orang yang berziarah kepada mereka. Yaumal jum'ati, ketika pada hari Jumat. Wa yauma qablahu, atau hari-hari sebelumnya. Wa yauma ba'dahu, atau hari-hari sesudahnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dan Al-Baihaqi. Jadi orang kuburan, wong sing dikubur itu juga mengetahui siapa yang berziarah kepada tempat kuburnya di hari Jumat atau hari sebelum Jumat atau sesudah Jumat. Jadi seperti itu. Bahkan Nabi juga berkata, hal yang paling disukai para ahli kubur di dalam kuburnya yaitu apabila dia diziarahi oleh orang-orang yang dicintai sewaktu di dunia. Jadi kita teman kita meninggal dunia, kemudian kita berziarahi tempat kuburnya, maka teman kita akan sangat bahagia. Sangat bahagia.
Jadi kalau kita nanti ziarah kubur ke wali-wali, jangan lupakan kepada teman-teman kita untuk kirim Fatihah atau doa kepada teman kita, khususnya kedua orang tua ataupun guru-guru kita. Oke. Dan Abi Hurairah juga berkata, inna Rasulullah kharaja ilal maqbarati faqala assalamu alaikum daru qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Rawahu Abi Dunya wal Baihaqi. Jadi sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar ke kuburan lantas membaca. Jadi Kanjeng Nabi itu masuk ke dalam kubur. Maksudnya masuk ke kubur, masuk ke dalam tempat kubur, ya, ke makam lah. Kemudian Kanjeng Nabi mengucapkan assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Ya Allah. Jadi ziarah kubur niku kisahe tur niku tuntunane wong nahdiyin, wong ulama aswaja atau ulama nahdlatul ulama. Jadi kalau ada orang yang mengharamkan ziarah kubur atau bid'ah, biarkan saja. Yang penting kita tetap mengziarah kubur karena ada dalil-dalilnya. Man dakhalal maqabir. Ada lagi ini dari riwayat Hasan, ya. Al Hasan berkata, ya. Man dakhalal maqabir faqala Allahumma rabbal ajsadil baliyati wal idhamin nakharati allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minatun adkhil alaihim ruhan manka wa salaman minni istaghfar lahu kul mu'minin maka mudkhalakullahu azza. Jadi barang siapa yang masuk ke pemakaman atau makobir kemudian faqala Allahumma robba ajsatil baliyati, kemudian berkata ya Allah Tuhan, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan tubuh-tubuh yang sudah rusak, robbal ajsatil baliyati wal idhamin nakharati, serta balung-balung ataupun tulang-tulang yang sudah berbau, allati kharajat minad dunya, yang telah keluar dari dunia, wahya bika mu'minun, maksudnya menuju akhirat, wahya bika mu'minun, dalam keadaan beriman kepada adkhil alaihim, oleh karena itu ya Allah masukkanlah mereka. Ruhan mangka wasalaman minni, kesenangan darimu dan salam sejahtera darimu. Istaghfarulahu, maka setiap orang-orang mukmin yang sudah meninggal sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut. Jadi ketika kita masuk ke dalam pemakaman kemudian kita mengucapkan Allahumma rabbal ajsadil baliyati wal idhamin nakharati allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minun adkhil alaihim ruhan manka wa salaman minni. Ketika orang mukmin, ketika kita masuk ke dalam pemakaman atau makam kemudian mengucapkan seperti itu, maka kita akan dimintakan ampun oleh makhluk Allah yang hidup di masa Nabi Adam sampai sekarang, untuk memintakan ampunan kepada orang yang mengucapkan mengucapkan doa Jadi itu sangatlah penting. Dan ini ada cerita dari ulama. Bahkan ini ada hadis lagi
Orang yang yaitu orang yang menulis beberapa kebaikan untuknya, yaitu Allah akan menulis beberapa kebaikan kepadanya sejumlah orang yang meninggal dunia sejak Adam sampai terjadi hari kiamat. Ya. Bagi mereka yang mau mendoakan kepada ahli kubur yang sudah meninggal dunia ketika kita masuk ke dalam pemakaman. Jadi ini ada cerita. Bishr bin Mansur berkata, ada seorang yang biasanya berada di kuburan dan senantiasa mengikuti salat jenazah siapa saja. Pokoke sapa wae sing ning dilebokne kuburan kono mau mesti disolati karo wong iku. Apabila senja telah tiba, berdiri di muka pintu makam dan berdoa. Semoga Allah menyenangkan kesepianmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadamu dan pengasihananmu. Semoga Allah juga mengampuni dosa-dosamu dan semoga Allah menerima kebaikan amal perbuatan. Ya. Jadi Bishr bin Mansur itu pernah melihat ada seorang fulan atau seseorang, setiap ada orang yang meninggal dunia yang dimakamkan di tempat tersebut, di tempat pemakaman tersebut, katakanlah pemakaman si A, di komplek A lah. Jadi setiap ada orang yang dimakamkan di komplek A, selalu dia ikut menyolatkan dan kemudian mendoakan. Dan doanya seperti ini. Dan doa itu dilakukan sebelum dia pergi dari tempat makam, sebelum pulang. Kemudian berdiri di depan pintu makam dan berdoa, ya Allah, semoga Allah menyenangkan kesepianmu. Maksudnya kesepian orang yang ada dalam kubur tadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadamu atas pengasihan. Jadi kita di tiang kubur itu sendirian, orang koncone. Ya, orang koncone rono bakul bakso. Ning kuburan rono bakul bakso atau bakul mie ayam. Apa meneh tenet-tenet. Boten wonten. Iya toh? Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadamu atas pengasihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan amal perbuatan. Hanya itu, dan dia tidak menambah kalimat apapun. Lalu orang lelaki itu berkata, pada suatu malam aku langsung pergi ke istriku dan aku tidak memberikan doa di muka pintu kuburan. Ketika aku tidur, tahu-tahu aku bertemu dengan orang banyak yang sedang datang kepadaku. Aku berkata, siapakah kalian dan bagaimana keadaanmu? Mereka menjawab, kita semua ini adalah penduduk kuburan yang kamu biasakan memberikan hadiah kepada kami di waktu kamu kembali pulang kepada istrimu. Lalu aku berkata, hadiah apa itu? Mereka menjawab, beberapa doa yang kamu baca. Aku berkata, lalu aku membiasakan terus membaca kalimat itu dan tidak saya tinggalkan sesudah itu. Jadi suatu hari pemuda itu tidak membaca doa di pintu pemakaman dan langsung pulang untuk menemui istrinya. Akhirnya dalam mimpinya dhewe digeruduk karo wong ahli kubur. Diparani ning omahe, ning impene, "Nyapa sampean kok ora ndongane aku? Aku iki kangen karo doa." Jadi ternyata doa kita juga diterima oleh wong ahli kubur. Bahkan ada sebagian ulama mengisahkan sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bermimpi melihat para penduduk kuburan pada sebagian pemakaman mereka, ternyata mereka sama keluar dari kuburannya. Lalu mereka mengambil sesuatu yang aku lihat sendiri tidak mengerti apakah itu. Jadi ulama tersebut dalam mimpinya itu melihat seorang melihat wong kuburan ikut tangi mengambil sesuatu, tapi ulama tersebut tidak tahu apa yang sebenarnya diperebutkan. Sungguh tindakan mereka itu membuat aku tertegun, kata ulama. Lalu aku melihat seorang lelaki yang tidak turut campur rebutan. Dia sedang duduk dengan santai. Lalu aku mendekatinya dan bertanya kepadanya, apakah yang diambil oleh mereka itu wahai fulan? Lalu dijawab oleh fulan,
mereka itu sedang mengambil hadiah dari orang-orang Islam berupa bacaan Al-Quran, doa ataupun sedekah. Lalu aku berkata kepada fulan, mengapa kamu tidak turut mengambil bersama mereka? Lalu fulan juga menjawab, aku tidak membutuhkannya. Kemudian sang ulama tersebut bertanya, dengan amal perbuatan apakah kamu tidak membutuhkan kiriman seperti mereka atau tidak berebutan seperti mereka? Lalu si fulan menjawab, aku sudah dikirim hadiah 1 khataman oleh anakku. Dia membacanya di dunia dan pahalanya dihadiahkan kepadaku setiap hari. Dia sekarang menjual roti di pasar A, katakan pasar A. Kemudian ulama itu terbangun dari mimpinya dan pergi ke pasar untuk membuktikan mimpinya apakah benar. Untuk membuktikan apakah mimpinya itu benar. Seperti halnya yang disebut oleh si fulan dalam mimpi. Dan benarlah, aku pun bertemu dengan pemuda yang menjual roti di dalamnya ada tampaknya dan tampaknya sedang menggerakkan mulutnya. Jadi si ulama tersebut mendatangi sebuah pasar dan mendapati seorang pemuda yang menjual roti yang mana mulutnya selalu berkomat kamit. Berkomat kamit atau membaca suatu ayat Al-Quran. Kemudian ulama tersebut bertanya, untuk apakah kamu menggerak-gerakkan mulutmu? Lalu si pemuda tadi menjawab, aku sedang membaca Al-Quran dan pahalanya aku berikan kepada ayahku yang berada di kuburan. Dari cerita ini berarti doa-doa atau bacaan-bacaan yang dibaca oleh anak kepada ayahnya yang sudah meninggal dunia atau orang tuanya yang sudah meninggal dunia atau orang lain yang sudah meninggal dunia, ternyata pahalanya juga nyampe. Dan kemudian setelah beberapa bulan ulama tadi juga bermimpi lagi dan dilihat orang-orang yang mati itu keluar dari kuburan sebagaimana. Wahai si fulan, kenapa engkau berebut kepada makanan-makanan, tapi ada keanehan. Sekarang dulu engkau tidak berebut dengan ada si fulan yang dulunya tidak berebut makanan seperti yang lain, tapi pada waktu mimpi yang kedua tersebut si fulan juga ikut berebutan seperti halnya ahli kubur yang lain. Kemudian ulama tersebut bertanya kepada si fulan. Dan ternyata benarlah anak si fulan telah meninggal dunia. Dan akhirnya si fulan tadi ikut berebutan makanan di dalam kuburnya. Makanan dari mana? Dari doa-doa muslim dan muslimat yang membacakan doa, entah di waktu sholatnya, atau di waktu membaca ayat-ayatnya, atau di waktu tawasulnya, atau di waktu baca tahlilnya, yang dikirimkan kepada Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jadi doa itu ternyata mengalir juga kepada orang muslim atau muslimat yang sudah meninggal dunia, yang mana anak-anaknya juga sudah meninggal dunia. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya doa dari orang yang masih hidup ternyata juga nyampe kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kesempatan emas mumpung kita masih hidup. Jadi jangan hanya mengandalkan anak ya. Jangan hanya mengandalkan anak. Bersedekahlah, berinfaklah. Itu juga akan menjadi hadiah kita nanti yang akan mengalir ketika kita di alam kubur. Ataupun kita juga men-share sesuatu yang baik di YouTube. Seperti halnya Bayin Senyum Channel yang berisikan media dakwah dan sholawat, channel keluarga kita bersama. Di situ nanti kalau ada kemanfaatan tentunya akan membawa keberkahan dan bisa dijadikan sangu besok waktu neng alam kubur. Jadi ketika Bayin Senyum Channel dibaca orang, Bayin Senyum Channel niku dilihat orang, kemudian orang tersebut
bisa berubah atau menirukan atau menghafalkan bacaan-bacaan atau sholawat yang ada di Bayun Senyum Channel atau di Rahmat Senyum Channel, nanti otomatis pahalanya juga mengalir kepada sang memberi atau sang kreator atau sang YouTuber tersebut. Jadi YouTube itu banyak manfaatnya. Jadi saran saya kalau Anda ingin menjadi YouTuber, silakan Anda membuat konten yang positif, ya, konten yang baik, konten yang positif dan baik. Pokoknya yang bermanfaat. Jangan menebar kemaksiatan dalam dunia YouTuber, ya, dalam dunia media sosial maupun Facebook maupun apapun lah. Karena media sosial juga menjadi ladang bagi Anda semuanya atau bagi kita semuanya yang ingin berbagi kebaikan, maka nanti pahalanya akan mengalir terus. Tapi kalau kita nge-share atau berbagi hal kemaksiatan, tentunya nanti akan membawakan madarat kepada kita di dunia maupun di akhirat nanti, karena itu juga siksanya akan mengalir terus. Selama YouTube kita dibuka orang, ditonton orang, kemudian apalagi dituduhkan, maka pahala kemaksiatan akan mengalir kepada kita. Jadi saran saya, silakan Anda menjadi kreator YouTube, tapi share yang baik-baik, ilmu yang bermanfaat bagi seluruh alam semesta ini. Semoga kajian spesial ini bisa bermanfaat dan membawa keberkahan. Untuk itu mari kita berdoa semoga orang tua kita atau saudara kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal kebaikannya, dijembarne kubure serta dipadangne kubure dan mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ighfir lana dzambana. Bayun Senyum Channel, media dakwah dan sholawat, channel keluarga kita bersama.